ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah, dengan tidak bosan-bosannya kita berterima kasih, bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan di bulan yang mulia, bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadiri untuk melaksanakan kewajiban kita seorang muslim, yaitu sholat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita berharap mendapatkan syafaat darinya. Amin. Adapun judul bagi adik-adik malam ini, fadilah menuntut ilmu. Sebelum kita memasuki tema atau judul, ada baiknya yang lebih penting bagi kita, kadang-kadang kita lupa. Barangkali tadinya kita tiba-tiba sudah sampai di masjid, barangkali tiba-tiba kita sudah sampai di tempat kerjaan. Itu seharusnya kita lebih pertama dan utama, makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diberi sehat, diberi nikmat yang begitu banyak, sehingga kita masih dipertemukan di bulan yang agung ini. Kita masih bisa menghirup udara segar, bekerja, mulai dari kita tidur hingga kita dimatikan sebentar dan dibangunkan kembali dengan mengucap apa, adik? Doa bangun tidur, barangkali lupa. Ini hal-hal yang sangat sepele. Hal-hal yang sangat sepele kadang-kadang kita lupa. Tiba-tiba sudah di kamar mandi, lupa tadi kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hal-hal yang sepele kadang-kadang kita lupa. Mau bekerja kita lupa, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba sudah di tempat kerjaan. Apa tadi ya yang lupa? Doa-doa inilah yang membawa kita keberkahan hidup, keselamatan dan ketenangan. Apa yang kita kerjakan, mulai kita dari tidur hingga kita bangun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan banyak sekali fadilah-fadilah amal yang akan kita perbuat, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bertemu di bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan hanya biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, kita termasuk orang yang merugi, kata Allah. Maukah kita digolongkan orang yang merugi? Tentu tidak. Maka oleh sebab itu, kita ingat-ingat, introspeksi diri. Apa-apa
yang telah kita kerjakan di tahun kemarin, di bulan puasa kemarin? Apakah ada peningkatannya? Momentum Ramadan, mari kita tingkatkan. Tadarus membaca Al-Quran, semisalnya di tahun kemarin kita hanya menghatamkan 1 kali, bagaimana kita hatamkan 2 kali atau 3 kali? Bagaimana kalau kita di tahun kemarin hanya mengantarkan 1 botol minuman, bagaimana tahun ini kita hantarkan 1 dus atau 2 dus minuman? Bagaimana kalau kita berimpak di tahun kemarin hanya 10.000, di tahun ini kita impak mestinya 20, 30 atau 50.000. Itu artinya meningkat. Kata Allah, apabila kita meningkat amal ibadah kita, insya Allah kita digolongkan orang-orang yang beruntung. Tentunya dalam hal ini di bulan suci Ramadan ini banyak sekali yang dapat peluang amal ibadah kita yang kita perbuat. Menuntut ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan tilawah di masjid, di mushola. Banyak sekali cara yang dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan pendidikan takwa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 183 akhir ayat, la'allakum tattaqun. Tentunya pendidikan takwa itu tidak mudah tanpa ada pengorbanan, tanpa ada melalui cobaan. Barangkali kita akan pergi ke masjid, tadi ada yang mengajak untuk pergi ke tempat lain, misalnya adik-adik ayo kita main, katanya kawannya. Itulah sebagai cobaan. Bagi ibu-ibu juga, barangkali ada masakan kue yang belum selesai, nanti dulu, diundur dulu. Itu adalah cobaan. Maka oleh sebab itu, kita lah pribadi masing-masing lah yang bisa mengatur waktu kita di bulan suci Ramadan. Kita atur sebaik-baiknya, karena tidak ada yang menjamin kita akan bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itulah, di sini hanya saya mengingatkan, menghimbau bagi kita semua agar kita betul-betul sisa umur yang diberikan Allah kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah, saya bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan, dan saya akan bertekad dengan niat yang ikhlas untuk dapat meningkatkan perbuatan, baik itu yang lahir maupun yang batin. Kita tingkatkan amal ibadah kita, mulai dari gerak-gerik kita, mata kita, telinga kita, mulut kita. Kita pergunakan di jalan yang benar. Banyak sekali yang dapat bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mentrospeksi diri kita masing-masing, sampai di mana apa yang kita perbuat, apakah sudah termasuk kita orang yang beruntung. Kita pribadilah yang dapat mengukur amal ibadah kita. Mungkin di dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak pernah melaksanakan qiyamul lail di tahun kemarin. Bagaimana di tahun ini kita mengikuti qiyamul lail? Bagaimana kalau di tahun kemarin kita belum pernah melaksanakan sholat-sholat sunnah, tasbih, duha dan lain sebagainya? Kita tingkatkan, kita perbuat sebagai tambahan amal ibadah kita agar tidak sama dan agar tidak biasa-biasa saja dengan tahun kemarin. Dengan menuntut ilmu lah kita dapat keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Dengan menuntut ilmu lah kita dapat meraih kesuksesan, kebahagiaan. Dengan menuntut ilmu lah juga kita akan meraih di sisi Allah takwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Mudah-mudahan sedikit
menginspirasi agar kita selalu mengingatkan diri kita untuk memperbuat dan memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Lebih kurang dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.